Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam semuanya, teman-teman semuanya yang menonton video saya ini. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Bahtiar. Saya merupakan mahasiswa Teknologi dan Rekayasa Otomasi dari Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Ponorogo angkatan 2023 dengan NIM 400403236300035. Di sini saya akan membuat video yaitu terkait untuk pengganti daripada mata kuliah praktikum sistem pengendali elektrik yang diampu oleh Bapak Rafiq Cahyo Prayogo dan juga Ibu Aulia Istiqomah. Yang mana modul video ketiga ini terkait pemodelan motor DC, simulasi menggunakan MATLAB dan juga Simulink. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas terkait daripada simulasi pemodelan motor DC ini. Oke, langsung aja yang pertama yaitu terkait pembahasan teorinya. Yang pertama ada persamaan mekanik. Di sini ada hukum Newton yang digunakan. Hukum Newton untuk rotasi menyatakan bahwa jumlah torsi yang bekerja pada suatu benda sama dengan hasil kali momentum inersia dan juga percepatan pada sudutnya. Untuk rumusnya seperti ini. Untuk istilahnya, 1J adalah momen inersia dari rotor dengan satuan kilogram meter kubik. Terus selanjutnya ada D kuadrat, ini sebuah diferensial, yaitu percepatan sudut, radian per second kuadrat. Selanjutnya ada torsi dengan satuannya Nm. Selanjutnya ada koefisien rendaman atau friksi viskos dengan satuannya N kali M kali S per radian. Selanjutnya ada turunan juga D per dt, yaitu kecepatan sudut radian per second. Untuk selanjutnya ada substitusi daripada torsi elektromagnetik, yaitu berbanding lurus. Pada motor DC ini berbanding lurus dengan arus, yaitu T sama dengan K T kecil kali I kecil. KT ini sendiri yaitu konstansa torsi pada motor dengan satuan Nm per A. Selanjutnya ada I kecil ini merupakan sebuah arus listrik. Selanjutnya untuk teori yang kedua yaitu terkait persamaan listrik atau hukum Kirchhoff tegangan. Menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau KVL pada sebuah rangkaian armatur pada motor DC. Yaitu untuk rumusnya seperti ini, LDI per DT sama dengan min RI plus V min E. Yaitu yang pertama ada L yaitu sebuah induktasi. Induktasi yang untuk DI DT-nya itu sebuah laju perubahan arus, R-nya resistansi, V-nya itu volt tegangan, terus E-nya itu tegangan balik atau back EMF dengan satuan volt. Selanjutnya ada back EMF itu back EMF yaitu tegangan balik dihasilkan oleh rotasi motor dan proporsional terhadap kecepatan sudut dengan rumus seperti ini. Untuk penjelasannya itu K besar dan E kecil ini sebuah konstansa tegangan balik dengan satuan Vs per radian. Selanjutnya ada substitusi ke KVL. Untuk rumusnya seperti ini. Selanjutnya itu untuk model dinamik pada sebuah motor DC. Yaitu mendapatkan sebuah dua persamaan diferensial yang menggambarkan dinamika pada sebuah motor DC, mekanik dan juga elektrik. Oke, mungkin kita langsung saja ke sebuah model simulasi pada Simulink MATLAB, yaitu yang untuk rangkaiannya seperti ini sesuai pada modul, sesuai pada rangka kerja pada modul. Yang pertama untuk penjelasannya, yaitu ada diagram blok ini itu merepresentasikan ada dua sistem kontrol motor DC tertutup closed loop yang dibandingkan, yaitu dengan sistem lag kompensator dan sistem dengan lag kompensator. Kedua sistem ini menerima masukan yang sama dan juga menghasilkan sebuah keluaran berupa kecepatan motor yang kemudian dibandingkan melalui scope. Ini sih ada scope-nya, ini merupakan blok-blok yang dipakai. Itu yang pertama ada block step. Block step ini sendiri berfungsi sebagai sinyal masukan atau referensi sistem yang umumnya berupa perubahan kecepatan yang diinginkan secara tiba-tiba. Namun pada sinyal ini mensimulasikan sebuah perintah set point yang diberikan ke sistem kontrol motor DC. Selanjutnya ada blok atau summary penjumlahan. Ini ini adalah merupakan sebuah blok sum atau penjumlahan yang berfungsi sebagai pembanding atau komparator yang menghitung sinyal error yaitu selisih antara nilai referensi dan nilai keluaran atau feedback daripada motor. Error ini menjadi sebuah sinyal masukan bagi kompensator untuk dikoreksi agar keluaran sistem mendekati nilai referensi. Untuk lag kompensator ini dengan fungsi alih seperti pada ini ya, pada sebuah MATLAB-nya ya, 44S plus 44 per S plus 0,01. Yaitu
menggambarkan sebuah fungsi meningkatkan akurasi sistem, khususnya dalam mengurangi steady state error. Kompensator lag bekerja dengan memperbesar penguatan pada frekuensi rendah sehingga sistem mampu mengikuti nilai referensi dengan baik dan juga meskipun respon transien menjadi lebih relatif atau lebih lambat. Selanjutnya ada blok motor DC. Sebelah kanan ini ada blok motor DC, yaitu merepresentasikan model dinamis pada sebuah motor DC yang menerima tegangan, masukan, dan juga menghasilkan kecepatan sebagai keluaran. Selanjutnya blok ini mencakup sebuah karakteristik pada elektrik, mekanik, motor seperti resistansi, induktansi, inersia, dan juga gesekan, sehingga perilaku motor dapat disimulasikan secara realistis. Blok LED kompensator ini selanjutnya ada blok LED kompensator yaitu yang di bawahnya ini. Jadi kan ada dua sistem ya, yang tadi ada blok atas, ini ada blok bawah. Itu sama juga ada LED kompensator. Untuk LED kompensator yang bawah ini menjadi fungsi alihnya yaitu ada 160000S plus 5 titik 6E6 terus per S plus 1035 berfungsi untuk memperbaiki respon daripada transien sistem, terutama dalam meningkatkan kecepatan motor dan stabilitas sistem. Kompensator LED bekerja dengan menambah fase pada sistem sehingga respon menjadi lebih cepat dan juga overshoot dalam dikendalikan. Sebelahnya lagi ada motor DC1, dinamain DC motor 1, yaitu memiliki fungsi yang sama dengan motor DC sebelumnya atau sistem sebelumnya, yaitu digunakan pada jalur sistem dengan kompensator LED. Hal ini memungkinkan sebuah perbandingan performa antara sistem dengan kompensator lag dan juga lag secara langsung. Terus selanjutnya ada feedback atau jalur umpan balik. Di sini kan ada feedbacknya sama, yaitu untuk mengembalikan sinyal keluaran ke blok penjumlah. Umpan balik ini menjadikan sebuah sistem kontrol tertutup yang mampu mengoreksi error. Jadi misalnya udah keluar nih, namun belum sesuai dengan hasil yang direpresentasikan, maka akan dikembalikan lagi atau dijumlahkan ulang sampai mendapatkan sebuah hasil yang mana hasil tersebut sesuai dengan representasi output dan juga dari inputan yang diberikan. Selanjutnya ada scope ini, scope untuk menampilkan respon kecepatan motor. Oke, untuk simulasinya itu telah di-run, ini untuk hasilnya. Untuk hasilnya ini sendiri yaitu ada kurva yang berwarna biru menunjukkan sebuah respon sistem dengan lag kompensator. Respon ini memperlihatkan kenaikan yang relatif cepat, segera melaju, mendekati pada kondisi stabil di sekitar nilai referensi. Jadi untuk si lag kompensator ini stabil. Karakteristik daripada LED kompensator ini yaitu menunjukkan bahwa kompensator lag efektif dalam meningkatkan akurasi keadaan tunak atau steady state. Ditandai dengan error yang kecil pada kondisi akhir, namun perbaikan pada respon transien tidak terlalu signifikan. Selanjutnya ada yang warna kuning. Kurva warna kuning ini yaitu merepresentasikan respon sistem dengan LED kompensator dengan ini menunjukkan waktu naik atau rest time yang lebih lambat dari awal dibandingkan sistem lag, namun mampu mencapai nilai puncak yang lebih tinggi dari sebelumnya dan akhirnya turun menuju ke keadaan tunak. Jadi udah naik ke lebih tinggi namun turun. Namun di turun ini terus kemudian dia apa namanya konsistensi atau steady state, sampai steady state-nya. Adanya overshoot yang lebih besar mengidentifikasikan bahwa kompensator LED bekerja dengan meningkatkan respon transient sistem sehingga sistem menjadi lebih responsif terhadap perubahan masukan. Namun untuk konsekuensinya yaitu muncul osilasi kecil sebelum sistem benar-benar stabil. Contohnya di sini ada sebuah osilasi atau gelombang nih. Ini sebuah osilasinya kecil sebelum mencapai ke titik yang stabil. Oke, untuk secara keseluruhan daripada hasil simulasi ini yaitu menunjukkan bahwa LED kompensator lebih unggul dalam meningkatkan kestabilan dan mengurangi error steady state, sedangkan LED kompensator lebih efektif dalam mempercepat respon sistem untuk meningkatkan sebuah dinamika transient. Perbandingan ini membuktikan bahwa pemilihan jenis kompensator sangat bergantung pada kebutuhan sistem. Apakah lebih memprioritaskan ketelitian akhir atau lebih memprioritaskan daripada kecepatan si respon sistem. Simulasi menggunakan MATLAB ini mempermudah analisis sehingga memungkinkan visualisasi langsung performa pada sistem kontrol motor DC sebelum diterapkan pada sistemnya. Nah, jadi ini merupakan analisis terlebih dahulu sebelum diterapkan. Oke, mungkin dari saya sendiri untuk praktikum pemodelan motor DC, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga penyampaian saya mungkin masih kurang jelas, masih sangat belibet, saya mohon maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.